kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, kata Allah, makanlah segala yang ada di bumi yang halal-halal dan juga yang baik-baik. Itu untuk siapa tadi? Ya ayuhan nasu, semua manusia. Tetapi ketika Allah panggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi kulu min thayyibati ma razaqnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, kita baca hadis yang ke-6 yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Temanya al-halalu wal haram, perkara-perkara halal dan yang haram. An Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir, Allah meridhoinya, dia berkata, apa kata Nu'man bin Bashir? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nu'man bin Bashir. Apa kata Nabi? Innal halala bayyinun, yang halal itu sudah jelas, kata Nabi. Wa innal haramu bayyinun, yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma mustabihatun, antara yang halal dan yang haram itu ada yang samar-samar, tak jelas dia, abu-abu dia hitam tidak, putih pun tidak, di tengah-tengah posisinya. Itu disebut dengan mustabihat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang mustabihat, yang samar-samar tadi antara halal dan dengan yang haram itu banyak manusia yang tak tahu, kata Nabi. Terus bagaimana caranya? Famanittaqash syubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, siapa yang menjaga dirinya agar tak terkena oleh yang syubhat-syubhat itu, maka sesungguhnya dia telah menjaga agamanya dan juga dia telah menjaga kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang terjebak dalam perkara-perkara syubhat yang samar-samar tadi itu, yang tak jelas hukumnya halalkah haramkah, maka kata Nabi, waqa'a fil haram, maka sesungguhnya dia telah terjebak pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Seperti seorang tadi, siapa yang terjebak pada syubhat, siapa yang melakukan perkara syubhat, berarti dia telah melakukan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Seperti seorang pengembala yang dia gembalakan hewan ternaknya di sekeliling tempat, di sekeliling kebun, di sekeliling lahan pertanian, yang dia tak boleh untuk mengembalakan hewan ternaknya. Kenapa? Karena dikhawatirkan lambat laun dia akan masuk
hewan ternak yang digembalakan di sekeliling tempat yang dia tak boleh digembalakan tadi, khawatir lambat laun hewan itu akan masuk ke kebun yang tidak boleh dia masuk tadi. Maka kemudian kata Nabi, ala ketahuilah, wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada larangan. Wa inna himallahi maharimuhu, dan sesungguhnya ketahuilah yang dilarangkan oleh itu adalah yang diharamkannya. Ala ketahuilah kata Nabi, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad kita ini, dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila yang segumpal itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat, apabila rusak yang segumpal itu, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusaklah seluruh jasad mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ala wahyal qalb, ketahuilah kata Nabi, yang segumpal itu adalah hati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halal itu jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Maka tolak ukur halal haram itu bagaimana ayah bunda? Maka dijelaskan, faqala Abu Hanifah rahimahullah, Imam Abu Hanifah berkata, al halalu, yang halal itu kata Imam Abu Hanifah, madallat dalilu ala hallihi, yang ada dalil mengatakan sesuatu itu halal maka dia halal. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, dan Imam Syafi'i berkata Allah meridainya, al haramu madallat dalilu ala tahmirihi ala tahrimihi, yang haram itu adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya sesuatu itu adalah haram. Jadi tolak ukur halal haram itu, kalau ada dalil mengatakan dia halal berarti dia halal. Kalau ada dalil yang mengatakan dia itu haram maka dia haram. Maka di sini ayah bunda menjelaskan kepada kita pentingnya kita memperhatikan bab-bab halal dan juga haram. Maka ayah bunda perhatikan bab halal dan haram. Apa sebab? Supaya nanti kita tak terjebak pada yang syubhat, agar kita jangan sampai melakukan yang haram kemudian meninggalkan yang halal. Kalau kita lihat contohnya ayah bunda, dalil-dalil yang berkaitan dengan halal haram dalam Al-Quran kan banyak sekali. Contohnya yang halal, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Jual beli itu halal, yang haram itu riba. Dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengan haram maupun halal, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir, diharam hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan untukmu bangkai, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Maka kemudian dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Boleh juga nanti ayah bunda lihat surat Al-Baqarah ayat 172. Surat berapa tadi bunda? Al-Baqarah ayat 168 satu, kemudian 172. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wahai sekalian manusia kata Allah, makanlah olehmu segala apa yang ada di bumi halalan, yang halal-halal, thayyibah, yang baik-baik. Itu Al-Baqarah yang berapa tadi? 168.
Al-Baqarah 172 bunyinya ayah bunda. Ini dua ayat ini mirip. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepada kamu. Ada tak bedanya ya bunda? 168 dengan 172. Terasa bedanya? Kami ulangi. Kalau 168 pangkalnya ya ayyuhan nasu. Pangkalnya apa? Ya ayyuhan nasu. Kalau 172 ya ayyuhalladzina amanu. Nampak bedanya? Yang satu ya ayyuhan nasu, yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ya ayyuhan nasu kan artinya wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, kata Allah, makanlah segala yang ada di bumi yang halal-halal dan juga yang baik-baik. Itu untuk siapa tadi? Ya ayyuhan nasu, semua manusia. Tetapi ketika Allah panggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah olehmu yang baik-baik. Kalau sekalian manusia, yang halal juga baik. Ketika Allah panggil orang yang beriman, kata Allah apa? Makanlah yang baik-baik, yang halal tak disebutkan lagi. Kenapa ketika Allah memanggil sekalian manusia dipertegas yang dimakan itu yang halal juga baik, tapi ketika Allah memanggil orang yang beriman, Allah hanya mengatakan makanlah yang baik, tak disebutkan yang halal di situ. Maka ini menjadi kajian tersendiri bagi ulama tafsir ayah bunda. Maka ulama menjelaskan orang beriman itu tak dipertegas dengan kata-kata halal, karena orang beriman sudah barang pasti yang dia makan yang halal-halal. Sama kayak bahasa ya bunda, tidak perlu tupai diajar pandai melompat, kan seperti itu. Tidak perlu tupai diajar pandai melompat, karena memang dia sendiri sudah tahu cara melompat. Jadi orang beriman itu tak dipertegas dengan kata-kata halal, karena sudah barang pasti yang dia makan adalah yang halal-halal. Maka kemudian ayah bunda, kalau kita tak mau ambil perhatian, tak mau kita anggap halal haram perkara yang penting, apa yang akan terjadi dalam hidup kita ayah bunda? Yang pertama, orang kalau dia tak perhatikan halal haram bisa menyebabkan hilang imannya. Betul? Kalau tak kita perhatikan halal haram bisa menyebabkan tanggal iman dari diri kita. Makanya Nabi kan katakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Takkanlah berzina seorang manusia atau dua orang insan di waktu berzina itu dia dalam keadaan beriman. Artinya apa? Orang kalau dia berzina tanggal imannya ketika itu. Makanya jangan sampai terjebak dalam perkara yang haram. Apa sebab? Kalau kita tak ambil perhatian dengan halal haram bisa menyebabkan hilang iman kita. Kemudian Nabi juga katakan, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Takkan mencuri seorang manusia di waktu mencuri dia dalam keadaan beriman. Jadi orang beriman takkan mau mencuri, orang beriman takkan mau berzina. Wala yashribus syarib hina yashrib wa huwa mu'min. Takkanlah meminum khamar. Kalau hari ini tentu sudah melebar dia ya bunda, minum vodka kah, minum segala macam merek minuman yang memabukkan lah, yang tuanya kah, pil ekstasinya kah, pil anjing gilanya kah, pil babi gilanya, segala macamnya lah. Kan banyak pil-pil yang membuat orang hilang akal hari ini ayah bunda.
maka siapa yang terjebak dalam hal-hal yang dapat merusak akalnya, maka dia telah terjebak pada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama ayah bunda. Orang kalau tak ambil perhatian dia dengan perkara halal haram, dia bisa terjebak pada hilangnya imannya. Yang kedua ayah bunda, kalau kita tak ambil perhatian dalam bab halal dan haram ayah bunda, kita bisa terjebak dalam bisikan-bisikan syaitan. Kita akan diperbudak oleh syaitan laknatullah. Ayah bunda, kenapa Nabi Adam terusir dari surga? Kenapa? Lupa akan pantang, lupa akan larangan. Allah kan sudah ingatkan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami katakan kepada Adam, Hawa, tinggallah kalian berdua dalam surga ini ya, kata Allah. Oke ya Allah. Tapi kata Allah, kalau kalian di surga, buatlah apa nak kalian buat, makanlah apa nak kalian makan, buatlah sesuka hati kalian. Tapi ingat kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, pohon ini tak boleh dekat-dekat ya Adam. Kenapa ya Allah? Karena kalau kalian dekat-dekat dengan pohon ini, kalian akan terzalimi, kalian akan teraniaya. Walhasil ayah bunda, karena godaan iblis begitu kuat, bujuk rayunya begitu hebat, sehingga Nabi Adam tak hanya mendekat, Nabi Adam sampai pada titik memakan kan? Dia makan, mendekati pohon saja tidak boleh, apalagi memakannya. Karena begitu saking hebatnya bujuk rayu iblis, sehingga Nabi Adam tak hanya mendekat tapi sampai memakan. Akibatnya apa? Fa'azallahuma syaitanu anha, terusirlah Nabi Adam dari surga. Efeknya apa ya bunda? Penderitaan demi penderitaan dialami oleh Nabi Adam bersama istrinya Hawa. Apa penderitaannya? Terpisah antara satu dengan yang lain dalam jarak yang lama, kemudian jaraknya jauh, waktunya lama. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jauh jarak mereka, berbeda negara. Yang saya pahami ayah bunda, mulai dari penciptaan Nabi Adam sampai dia terusir dari surga itu kan ceritanya Nabi Adam dengan Siti Hawa kan pengantin baru menikah kan? Ya betul tak Pak? Kan baru menikah, lagi sedang senang-senangnya, seakan dunia milik berdua, orang lain numpang. Maka begitu pula orang kadang-kadang kalau sudah dilamun cinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sedang berada pada puncak cinta yang setinggi-tingginya, seakan surga dan juga dunia milik berdua, tapi kemudian karena melakukan yang diharamkan sehingga mereka terpisah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah tak Bapak Ibu terpisah dan kemudian rindunya luar biasa? Apa yang akan terjadi kira-kira Bu? Ibu baru menikah dengan Bapak, tiba-tiba Bapak dapat dinas tugas di Papua sana. Jelas tempat Bapak Ibu dinas, jelas Ibu baru menikah nih, handphone Bapak ada, komunikasi lancar, merasa tersiksa tak Pak Bu? Tersiksa kan? Makanya sering kita dapati, contohnya ketika ke Jakarta ataupun kemanapun, belum lagi pesawat sempurna berhenti ya kan, baru mendarat saja pesawat kan sebelumnya sudah diingatkan oleh pramugari tak boleh mengaktifkan alat-alat elektronik. Kalau nak diaktifkan nanti tunggu sampai pesawat benar-benar berhenti kan begitu. Tapi apalah daya, rindu tak terkira, baru saja pesawat landing dia sudah nelpon kekasihnya,
Dia sudah nelpon suaminya, dia sudah nelpon istrinya, terpisah Pak. Nanti belum lagi sampai nanti di luar telepon lagi, papa mama sudah sampai di bandara, papa mama sudah sampai di hotel, kan begitu. Tengah malam nanti video call sepuas-puasnya. Itu kita hari ini. Bayangkan Pak Nabi Adam waktu itu sudah ada video call, sudah ada Instagram. Bagaimana tersiksanya Nabi Adam dengan Siti Hawa karena mereka terpisah, berbeda negara, jaraknya jauh, waktu terpisah mereka pun lama. Karena apa ayah bunda? Karena lupa untuk memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, sehingga terjebak dalam bujuk rayu syaitan. Nah ini yang pertama ayah bunda, kita mesti memperhatikan hal-hal mana saja yang halal, mana saja yang haram. Halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Antara yang haram dan yang halal itu ada mustabihat, yang tak jelas, yang samar-samar, yang tak ada ketentuan hukumnya, tak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis itu halal ataupun haram. Maka kata Nabi, yang syubhat itu banyak orang yang tak tahu. Jelas kata Nabi, banyak manusia yang tak tahu mana yang syubhat. Terus bagaimana caranya? Supaya kita tak terjebak pada yang haram, maka jauhilah yang syubhat. Sesuatu yang kita tak tahu ayah bunda, tinggalkan saja. Da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkan hal-hal yang engkau keragui kepada yang tak engkau keragui. Tinggalkan. Apa sebab? Yang syubhat ini lebih banyak terjebak dalam hal-hal yang haram. Sama seperti seorang yang mengembalakan hewan ternaknya di sekeliling tempat yang dia dilarang untuk menaruh hewan ternaknya di situ. Kenapa? Karena lambat laun nanti hewan ternak itu bisa berani lompat ke pagar sebalik sehingga dia akan masuk dan memakan rumput atau tanaman yang dia tak boleh untuk memakannya. Ayah bunda, orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal syubhat membuat dia nanti takkan takut-takut untuk melakukan yang haram. Mana contohnya hal-hal yang syubhat ayah bunda? Tak jelas hukumnya, apakah dia halal ataupun haram. Kan banyak contohnya. Kira-kira apa Pak yang syubhat ini Pak? Tak jelas dia halalkah atau haramkah dia. Kira-kira apa contohnya Pak? Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW ayah bunda, ada seorang sahabat dia pergi berburu, namanya Adi bin Hatim. Siapa namanya Pak? Adi bin Hatim. Dia pergi berburu. Lalu kemudian ketika sudah sampai di hutan, nampak hewan itu yang akan diburu itu, mohon maaf, dilepaskannya anjingnya. Ketika dia lepaskan anjingnya, tentu berpacu lah nih antara anjing dengan hewan buruan. Walhasil Bapak Ibu, lama kejar-kejaran, kemudian hewan buruan itu pun dapat. Ternyata ketika didapat ayah bunda, ada juga anjing yang lain yang ada di situ. Artinya, mohon maaf, ada dua anjing yang memburu satu hewan. Lalu kemudian kata Nabi, dilaporkan kepada Nabi apa semestinya yang dilakukan. Maka kata Nabi, tinggalkan, jangan engkau makan itu hewan buruan. Apa sebab? Kau kan tak tahu persis anjing yang mana yang membunuh hewan itu. Mana tahu nanti ada bapak yang hobi pemburu Pak, hobi berburu. Kalau biasanya orang kan Porbi, Persatuan Olahraga Buru Babi. Kalau besok bapak naikkan levelnya sedikit, berburu rusa kah, berburu kijang kah. Nah ketika kita berburu kijang, anjing kita jelas kita lepas dengan Bismillahirrahmanirrahim contohnya. Tapi anjing orang lain kan belum tentu dia lepas dengan Bismillah. Maka ayah bunda, kata Nabi, jangan engkau makan. Kenapa? Engkau kan tak tahu pasti hewan itu, hewan buruan tadi terbunuhnya oleh anjing kamu kah atau oleh anjing yang satu lagi. Begitu Nabi mendidik kita, mengajarkan kita. Yang tak tahu kita dengan pasti lebih baik tinggalkan. Yang ragu saja kita tak boleh melakukan, apalagi yang sudah jelas halal, apalagi yang sudah jelas haramnya.
Yang syubhat saja Nabi suruh kita untuk menjauhi, apalagi yang